Guys, kalian semuanya fresh graduate dan sekarang mau mulai karir tapi masih bingung nih gimana caranya, asal tonton terus video ini sampai akhir. Halo guys, balik lagi bersama aku Fauzi di channel Jejak Zamzami. Thank you banget buat teman-teman semuanya yang udah selalu nonton video-video aku. Dan buat teman-teman semuanya yang belum nonton, jangan lupa untuk tonton dan jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan juga subscribe biar aku makin semangat untuk bikin video buat teman-teman semuanya. Nah, sebelum jauh, kenalin dulu aku Zamzami yang sekarang lagi menjalankan program manajemen trainee atau MT di BFI Finance. Nah, di video kali ini aku bakal sharing ke teman-teman semuanya tips untuk memulai karir bagi teman-teman fresh graduate. Ini benar-benar dari pengalaman aku aja yang aku rasa bahwa ini ada note-note penting yang perlu teman-teman tahu. Yang pertama, pilih karir yang kalian rasa bahwa kalian bisa jalaninnya. Di awal-awal aku bisa bilang ke kalian bahwa sebenarnya untuk karir pertama itu gak harus selalu karir yang memang teman-teman mau atau yang teman-teman itu suka atau yang teman-teman itu pengen banget lah cita-citanya. Jadi untuk batu loncatan awal, menurut aku hal yang paling penting adalah yang teman-teman pikirin bahwa ketika teman-teman milih karir itu, teman-teman mampu dan juga bisa ngejalaninnya. It doesn't matter teman-teman suka atau enggak, yang penting teman-teman ngerasa bahwa teman-teman itu mampu. Syukur-syukur kalau udah suka dan teman-teman itu ngerasa bahwa teman-teman mampu. Tapi kalau misalkan teman-teman itu kurang suka dan teman-teman tapi ngerasa mampu, nah, bisa aja jalanin itu. Karena untuk awal-awal fresh graduate itu, kadang kita kan masih blur juga ya. Nggak semuanya itu orang udah tahu dia tuh mau karirnya tuh apa, terus kesukaannya itu apa. Karena emang tentunya dunia kerja dan dunia kuliah itu pasti beda gitu. Mungkin ketika kuliah, kalian jurusan hubungan internasional, kalian bercita-cita pengen menjadi diplomat, tapi udah tes, kalian gak lolos-lolos dan akhirnya kalian memilih untuk switch ke karir lain, tapi kalian masih bingung nih. Nah, dan ketika kalian itu misalkan apply dan kalian diterima, kalian langsung dilema, ini kira-kira karir yang gue mau atau enggak gitu. Simply dari aku, take it or leave it. Take it kalau misalkan teman-teman itu ngerasa bahwa teman-teman bakalan bisa ngejalaninnya. Leave it kalau misalkan teman-teman ngerasa bahwa emang gak cocok dan gak bisa ngejalaninnya. Jadi poin yang paling pertama itu, karena biasanya aku ketemu orang-orang yang ketika dia lulus fresh graduate ternyata itu bukan karir yang dia mau, tapi itu dijadiin batu loncatan gitu buat mereka untuk mencapai ke karir yang dia mau. Karena kan semakin banyak pengalaman dia, semakin bertahap-tahap pengalaman dia, itu kan yang bakalan memperlihatkan seberapa hebat dia atau seberapa kredibelnya dia untuk mencapai ke pekerjaan impiannya. Kedua, ini note banget, jangan terlalu fokus dulu ke gaji. Aku banyak banget ketemu orang-orang yang dia itu pengalamannya cuma seuprit, tapi dia tuh minta gajinya udah gede banget. Yang gak masalah sebenarnya kalian itu nego-negoan gaji, atau misalkan kalian itu pengen gajinya gede, sejujurnya nggak masalah. Asalkan satu, kalian tahu diri. Kalau misalkan kalian emang pengalamannya udah banyak, terus udah dapat prestasi sana-sini di dalam kerjaannya, dan kalian nego gaji untuk dinaikin, ya itu nggak masalah gitu, selagi HR-nya oke, kalian oke, and then fit, beres. Tapi aku sering banget ketemu orang yang dia tuh pengalamannya nggak ada, tapi minta gajinya tuh beneran nggak masuk akal gitu. Dan itu yang akhirnya membuat dia itu sulit banget untuk dapetin kerja atau diterima kerjanya di perusahaan-perusahaan itu. Jadi bagi aku yang perlu teman-teman hitung adalah sebenarnya dengan gaji segitu itu cukup gak untuk kehidupan teman-teman. Tapi aku percaya bahwa pemerintah menetapkan UMR atau UMP ya sekarang namanya di setiap daerah itu udah sesuai dengan kapasitas di daerah tersebut. Misalkan di Jakarta itu kan 4,9 juta. Nah, itu pemerintah pasti udah nimbang juga bahwa dengan 4,9 juta ini kalian memang bisa nabung, terus juga bisa makan buat bayar ini itu dan sebagainya. Walaupun mungkin jatuhnya nanti agak pas-pasan atau mepet-mepet dikit, tapi kan sebenarnya itu bukan masalah gajinya itu berapa, tapi sebenarnya gaya hidupnya gitu. Kayak misalkan tinggal di Jakarta, mindset aku dulu adalah ketika tinggal di Jakarta, lu pasti mahal gitu. Nyari kos-kosan yang mungkin 1 jutaan, 2 jutaan, itu bakalan susah gitu. Ya mentok-mentok paling 2 juta. Nah, setelah aku banyak riset, setelah aku banyak nyari, ternyata banyak banget kosan yang ratusan ribu juga gitu. Ya tapi jangan berharap lu ratusan ribu terus dapetin AC gitu, kayak susah banget gitu. Tapi range-nya kayak 1,2 ke atas terus dapet AC itu udah banyak banget. Jadi again, gaji itu gede atau enggak dan bisa kerasa atau enggak, cukup atau enggak, itu sebenarnya depends on
kehidupan kita tuh gaya hidupnya kayak gimana. Jadi kalau kalian masih sadar bahwa misalkan gaji kalian itu kecil, ya udah gaya hidupnya tuh kecil juga gitu. Jangan udah gajinya kecil, gaya hidupnya tuh selangit, yaitu nggak bakal kerasa gitu. Pasti bakal ngerasa nggak bersyukur terus gitu. Jadi menurut aku selagi UMR itu masih aman-aman aja. Syukur-syukur kalau misalkan di atas UMR gitu, itu udah top banget sih. Tapi at least UMR. Nah tapi kalau misalkan kalian ditawarinnya tuh di bawah UMR dan kalian tolak, itu sebenarnya sah-sah aja. Karena kan namanya di bawah UMR kan, kalian pasti udah ngitung-ngitung banget tuh gitu. UMR aja udah pas-pasan, apalagi di bawah UMR kan. Karena nanti seiring berjalannya value kalian, seiring berjalannya skill kalian, meningkatnya skill kalian, ya gaji juga bakal ngikut naik gitu. Ketiga, perbanyak relasi selama kuliah. Banyak banget nih, aku tuh ketemu teman-teman aku yang dia itu kerja setelah kuliah itu bukan karena apply atau apa, tapi emang diajakin sama temennya, diajakin sama rekanannya dulu. Dan itu kan gak bakal mungkin rekanannya, temennya, atau bosnya, siapanya kayak ngejak dia kalau misalkan kapasitas dia itu nggak ada kan. Jadi ketika misalkan kalian itu udah oke, value-nya bagus, profilnya bagus, dan kalian bisa jalin relasi sama orang, gitu kalian udah top on the top lah. Jadi kalian tinggal nunggu aja gitu kerjaan datang ke kalian tuh, itu sangat possible. Dan aku pernah ada di posisi itu dan bahkan kerja gara-gara emang diajakin sama orang gitu, bukan karena apply lewat jalur reguler kayak biasanya. Keempat, komitmen. Sekarang itu ya aku Gen Z, dan orang-orang di Gen Z itu banyak banget kan di media-media itu disebutin orang yang mentalnya tuh lemah, orang yang dikit-dikit itu bilang mental health, orang yang dikit-dikit itu bilang ini itu dan sebagainya lah. Pokoknya banyak banget ngeluhnya. Dan aku ketemu juga beberapa orang yang dia itu baru masuk kerja, terus dia langsung ngeluh, ternyata susah banget, oh ternyata nggak enak banget, oh mental health ini itu gitu. Padahal emang dimanapun kerja nggak ada yang enak gitu. Lu sekalipun lu jadi artis yang tenar di mana-mana, duitnya banyak, mereka juga ada sisi di mana mereka merasa bahwa mereka nggak nyaman. Misalkan kemana-mana diikutin kamera, kemana-mana diliatin kamera, pasti ada momen-momen kayak gitunya. Nggak bakal mungkin ada 100% orang yang ngerasa bahwa oke, kerjaan gue enak tanpa beban sama sekali. Itu nggak bakal mungkin guys. Nah kebanyakan Gen Z yang aku temuin itu, dia baru aja sebulan kerja kabur, dia baru 2 bulan kerja resign dengan alasan tadi lingkungannya toxic, terus ini nggak menunjang, ini apa dan sebagainya. Aku nggak tahu itu alasannya tuh karena emang iya seperti itu atau memang karena mental dia aja yang lembek gitu. Tapi yang paling penting bukan masalah mental lu lembek atau enggak, bukan masalah mental health atau enggak, tapi lebih ke komitmen kalian. Kalau misalkan kalian udah signing selama kontrak 3 bulan, oke, komitmen aja gitu, kasih yang terbaik buat itu. Karena ketika lu ngasih yang terbaik buat itu, nanti juga lu bakalan dapat yang terbaik. Tapi ketika lu udah komitmen, terus ngasihnya tuh yang jelek dan lu hihi gitu, nggak serius dan sebagainya, terus lu dikasihnya juga hal yang nggak serius, misalkan gajinya kecil, nggak serius, nggak ada bonusnya, nggak ada komisinya, ya wajar aja gitu. Jadi kalian jangan selalu menuntut pekerjaan yang memang pada dasarnya itu susah, terus kalian pengen permudah. Dan kalian juga jangan selalu menuntut bahwa ketika kalian itu bekerja, kalian harus selalu dapat gajinya gede dengan kalian itu santai. Karena itu nggak bisa guys. Kecuali kalian merupakan cipung atau rapatar yang merupakan pewaris tahta gitu. Oke, yang kelima, which is yang terakhir, yaitu cari pekerjaannya tuh di job platform online. Kemarin-kemarin teman-teman pasti lihat banyak banget berita-berita di Lambe Turah dimanapun itu yang orang tuh sampai ngantri banget untuk dia itu apply kerja gitu. Bawa-bawa map, terus dikirim-kirim ke kantor pos. Menurut aku ya, menurut aku, skema kayak gitu itu udah gak berlaku di era digital sekarang guys. Yang ada itu bener-bener wasting your time aja gitu. Buang-buang waktu kalian, buang-buang waktu HRD-nya juga menurut aku. Terus bikin rusuh di jalan. Kayak waktu itu di Cianjur, orang sampai ngantri panjang banget dan itu ngeganggu banyak aktivitas orang di jalan gitu. Sampai duduk-duduk kepanasan kayak, woi, lu nggak capek gitu di era sekarang yang banyak banget platform online yang lu tinggal duduk, lu kirim CV dalam 1 hari, lu bisa ngirim ke banyak perusahaan. Tapi kalau misalkan offline di dalam 1 hari lu ngirim ke 3 perusahaan, 2 perusahaan aja nggak bakal mungkin bisa. Itu udah capek bro. Jadi yang paling penting adalah kalian harus mikir bahwa emang ini tuh era digital gitu. Nah, manfaatkan era itu. Pelajari tentang skema job portal ini tuh kayak gimana. Pelajari cara apply lewat LinkedIn itu gimana. Pelajari cara apply lewat email, lewat ini itu tuh gimana. Jadi biar gak wasting time juga.
Nah, paling segitu dulu aja dari aku. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, langsung komentar di bawah. Thank you so much buat teman-teman semuanya yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. See you next time guys, and goodbye.